Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera
kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh masyarakat Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 terkait perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pemutus mata rantai penularan dari penyakit ini. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 atau COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang saat ini sudah menjadi pandemi ya di seluruh dunia, termasuk negara kita dan wilayah kita Sumatera Utara. Berbagai informasi telah disampaikan terkait dengan virus ini. Virus ini umumnya menyerang saluran pernafasan, sehingga penularannya umumnya berupa atau bersumber dari droplet atau cairan tubuh yang keluar dari saluran nafas pada saat kita batuk, pada saat pasien batuk, bersin, atau berbicara keras. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mencegah penularan virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini. Langkah pertama dan utama adalah perilaku hidup bersih dengan senantiasa menerapkan kebiasaan cuci tangan. Karena kita tahu virus menular melalui cairan tubuh dan cairan tubuh tersebut bisa melekat pada benda-benda di sekitar orang yang sakit ataupun tangan orang yang sakit mungkin pada saat batuk atau bersin dia memegang hidung atau mulutnya, sehingga tangan ini merupakan salah satu rantai dari penularan. Nah, virus yang melekat dari percikan batuk atau bersin tadi bisa melekat pada permukaan benda-benda seperti meja, kursi, lantai. Kalau dari tangan itu perpindahannya bisa melalui benda-benda di fasilitas umum seperti pegangan pintu, kemudian di kendaraan umum di kursi ataupun pegangan kursi dan sebagainya. Sehingga untuk mencegah virus masuk ke tubuh kita, salah satunya adalah dengan menerapkan kebiasaan cuci tangan yang baik dengan menggunakan bisa dengan hand sanitizer atau dengan menggunakan air mengalir beserta sabun. Untuk penggunaan air mengalir beserta sabun kita bisa melakukan selama 40 sampai 60 detik waktu kontak sabun ke tangan kita. WHO sudah mengeluarkan panduan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dengan gerakan 6 langkah cuci tangan yang bisa menjangkau seluruh bagian dari kulit tangan sampai ke sela-sela jari. Nah, kemudian alternatif lainnya dengan hand sanitizer. Hand sanitizer ini merupakan cairan yang berbahan dasar bahan desinfektan, yaitu alkohol 70-75%. Cairan tersebut bisa kita gunakan dengan pedoman dari WHO 6 langkah. Kita menyebarkan seluruh cairan, kemudian ke punggung tangan kanan dan kiri, kemudian ke sela-sela jari, kemudian melakukan pembersihan di ibu jari seperti ini, kemudian gerakan mengunci untuk menjangkau seluruh permukaan kulit tangan, serta terakhir ujung-ujung jari tangan. Nah, itu sudah ada panduan yang dikeluarkan oleh WHO dan bisa kita ikuti dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cuci tangan ini dianjurkan untuk kita lakukan sesering mungkin. Kalau tangan kita terasa seperti kotor, mungkin habis dari banyak memegang benda-benda umum, sebaiknya kita lakukan kegiatan hand sanitizing atau hand washing.
Jadi cairan desinfektan, cairan hand sanitizer ini sebaiknya tersedia ya, kita sediakan menjadi barang bawaan kita sehari-hari untuk musim pandemi saat ini. Kemudian selanjutnya kita dianjurkan untuk tidak sering menyentuh wajah ataupun hidung, mulut, terutama kalau tangan kita masih dalam kondisi kotor. Jadi jangan menyentuh hidung, mulut, mengucek-ngucek mata sebelum kita pastikan tangan kita sudah bersih dengan kegiatan cuci tangan tadi atau hand sanitizing tadi. Nah, kemudian pola hidup bersih lainnya yang bisa kita lakukan adalah membersihkan rumah, membersihkan perabotan, permukaan lantai, permukaan-permukaan yang sering terpegang dengan bahan-bahan yang mengandung bahan desinfektan yang bisa membunuh virus. Bahan desinfektan yang dianjurkan, yang direkomendasikan oleh WHO, terutama alkohol 70% dan klorin 0,5%. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di sehari-hari ya. Klorin itu merupakan bahan aktif dari cairan pemutih yang mungkin bisa ditemukan atau bisa didapatkan di kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita bisa juga melakukan pengepelan dengan menggunakan bahan desinfektan lain seperti cairan karbol ya. Ini cairan ini banyak dijumpai dalam produk-produk bebas ya. Kemudian dilakukan pembersihan dengan takaran yang sudah ditentukan. Nah, jadi perilaku atau kebiasaan-kebiasaan bersih seperti itu diharapkan mampu membantu atau mengurangi resiko tertular COVID-19 ini. Kemudian jika harus keluar rumah, hindari kerumunan. Jadi kita harus menerapkan physical distancing, jarak minimal 1 meter dari orang lain, karena tadi ya umumnya virus menular melalui droplet yang keluar, dan droplet itu pada orang yang berbicara bisa jatuh sekitar 1-2 meter. Jadi kita juga menjaga jarak aman sekitar 1-2 meter dari orang lain. Kemudian untuk saat ini kalau memang kita diharuskan memang mungkin kegiatan atau bekerja di tempat yang cukup ramai, selain physical distancing kita juga dianjurkan untuk menggunakan masker. Nah, untuk masyarakat boleh menggunakan masker medis ya. Dan juga sekarang ini WHO juga sudah membolehkan menggunakan masker kain. Ya, masker kain yang kita buat sendiri itu untuk masyarakat. Jadi masker kain ini juga boleh dipakai berulang tapi dengan syarat penggunaannya maksimal 4 jam. Dan setelah digunakan harus langsung direndam di dalam cairan deterjen atau cairan yang berbahan pemutih ya. Ada berbagai merek yang bisa kita jumpai di pasaran. Jadi jangan biarkan masker kain ini ketika kita selesai menggunakan berserakan di rumah atau terletak di mana-mana yang nantinya dipegang oleh orang lain, bahkan yang kita khawatirkan dipegang oleh anak-anak seperti itu. Jadi pastikan yang sudah kita gunakan itu dibersihkan secara langsung. Apalagi kalau kita saat ini misalnya mengalami gejala gangguan saluran nafas, mungkin ada yang kurang sehat, ada flu ringan. Jadi itu sudah wajib, kalau orang-orang seperti itu sudah wajib menggunakan masker jika harus keluar rumah. Kemudian juga pastikan rumah itu berventilasi baik, membuka jendela, kemudian membiarkan sinar matahari masuk. Kita harus memanfaatkan kondisi wilayah kita yang kaya akan sinar matahari, karena sinar matahari yang kuat ini mengandung ultraviolet yang bisa menginaktifkan berbagai macam virus dan bakteri. Kemudian jika kita sudah keluar rumah, kita pulang, upayakan segera mandi ya dan mengganti pakaian. Barulah kita berkumpul dengan anggota keluarga kita yang lain. Jadi perilaku-perilaku hidup bersih dan sehat yang seperti itu yang kita anjurkan dalam masa wabah atau pandemi COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya kita sedikit berbicara tentang desinfeksi ya. Jadi mungkin banyak
menjadi pertanyaan bagi masyarakat, apa sih desinfeksi itu, gitu ya. Desinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen yang terdapat di permukaan benda-benda sekitar kita, ya, seperti pakaian, lantai, dinding. Desinfeksi dilakukan terhadap permukaan benda, ruangan, pakaian, dan alat pelindung diri. Nah, kalau untuk kulit kita sebut dengan proses pembersihan ini namanya antiseptik. Bahan-bahan desinfektan yang bisa kita jumpai, ya, yang untuk dalam rangka pencegahan penularan COVID ini yang direkomendasikan oleh WHO tadi sudah saya sebutkan, etil alkohol atau alkohol, ya, isopropil alkohol atau ya, alkohol 70%. Ini bisa digunakan untuk benda-benda, bisa juga untuk pembersihan tangan atau hand sanitizer. Kemudian desinfektan lain, contohnya adalah klorin, ya, sodium hipoklorit dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,5%. Ini lebih diutamakan untuk membersihkan permukaan, tidak digunakan untuk kulit karena sodium hipoklorit atau klorin ini bersifat lebih iritatif, ya, dan lebih toksik terhadap jaringan hidup dibanding dengan alkohol atau etil alkohol. Baik, oke, saat ini kita sudah tergabung dengan teman-teman jurnalis. Mungkin selamat pagi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Jadi sementara menunggu pertanyaan, saya lanjutkan. Selain bahan-bahan desinfektan tadi, coronavirus, ya, juga sensitif terhadap pemanasan. Jadi dengan suhu 56 derajat selama 30 menit, virus ini akan mati. Kemudian juga dengan cairan-cairan desinfektan lainnya seperti hidrogen peroksida, kloroform, dan berbagai desinfektan yang dapat melarutkan lipid, ya, karena virus ini merupakan virus yang berselubung, ya, selubungnya mengandung lipid, lemak, sehingga bahan-bahan yang mampu melarutkan lipid dapat secara efektif menginaktivasi atau membunuh virus ini. Jadi ada beberapa langkah-langkah ataupun cara-cara yang bisa kita lakukan selain tadi pemanasan dengan bahan desinfektan, kemudian bisa juga perebusan bahan-bahan atau alat-alat makan, kemudian dengan menjemur pakaian di panas matahari, kemudian adanya udara bersih, pertukaran ventilasi di rumah. Nah, ini merupakan perilaku-perilaku atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko tertular virus ini. Ya, baik. Mungkin ini saya ingin menyampaikan ada dari panduan dari Kementerian Kesehatan, ya, beberapa jenis desinfektan yang dapat digunakan. Pertama tadi larutan pemutih, ya, atau hipoklorit, larutan klorin, kemudian karbol atau lisol yang bisa digunakan sebagai alat bahan pengepel. Kemudian ada benzalkonium klorida, kemudian hidrogen peroksida. Nah, ini bahan-bahan ini bisa dijumpai dalam produk-produk pembersih rumah tangga sehari-hari. Boleh nanti Bapak Ibu bisa melihat komposisinya di bahan-bahan pembersih, ya, pembersih lantai atau pembersih perabotan. Nah, bisa dilihat bahannya. Kalau mengandung zat-zat tadi berarti memang bahan tersebut bisa digunakan sebagai bahan desinfektan atau pembersih rumah tangga, ya, dalam rangka mengurangi resiko penularan COVID ini. Oke,
Eh, ya, ada pertanyaan. Yang pertama, apakah benar nikotin dalam rokok bagus? Maksudnya terkait dengan pencegahan COVID ya. Kemudian relawan sering menggunakan desinfektan. Apa yang harus mereka ingat? Kemudian ini dulu ya pertanyaan yang kita jawab. Pertama mengenai rokok. Yang jelas rokok itu sudah diteliti oleh banyak ahli memiliki efek yang buruk terhadap saluran nafas. Mulai dari berbagai macam zat terdapat dalam rokok ya. Efeknya juga macam-macam dan semua itu berefek negatif. Salah satunya adalah merusak pertahanan dari epitel saluran nafas, di mana kita normalnya punya pertahanan di saluran nafas. Nah, dengan adanya zat-zat yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok, maka pertahanan pertama di saluran nafas itu tentu saja akan menjadi rusak. Nah, sebenarnya ya logikanya adalah pastilah kegiatan merokok ini, kebiasaan merokok ini tidak memberi dampak yang baik ya dalam pencegahan COVID. Ya meskipun memang COVID ini adalah penyakit yang baru yang membutuhkan penelitian-penelitian lanjutan mengenai hal ini, tetapi secara umum zat pada rokok itu berefek yang buruk terhadap mekanisme pertahanan di saluran nafas. Dengan adanya mekanisme pertahanan yang buruk, tentu saja virus yang masuk tidak bisa dieliminir, tidak bisa dibunuh, sehingga makin memudahkan virus itu masuk ke dalam saluran nafas. Seperti itu. Kemudian kebiasaan menggunakan desinfektan. Nah, desinfektan tadi kan sudah kita jelaskan bahwa ada berbagai macam jenis. Yang aman untuk kulit itu yang berbahan dasar alkohol yang kita jumpai dalam produk hand sanitizer. Nah, kalau kita menggunakan itu dengan benar, ya tentu saja dampaknya baik, ya artinya kita semakin sering melakukan pencegahan. Jadi kalau tanpa sengaja tangan kita ini terpegang suatu benda yang tercemar dengan virus, dengan kebiasaan cuci tangan yang rutin, tentu saja ini menjadi proses kegiatan pencegahan yang efektif. Tapi kalau pertanyaannya terkait dengan penggunaan semprotan-semprotan seperti itu ya, seperti fogging untuk desinfeksi yang langsung ke manusia. Nah, ini tidak dianjurkan. Ya, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan semprotan desinfeksi pada tempat atau fasilitas umum dan pemukiman. Isinya adalah tidak merekomendasi penggunaan semprotan desinfektan langsung ke manusia, apalagi kalau terkena langsung ke kulit, terhirup, kemudian terkena ke mukosa mata. Bahan-bahan desinfektan yang disemprotkan tersebut umumnya tidak aman, ya. Umumnya yang dipakai adalah bahan klorin ya dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, kalau terkena langsung ke kulit kemudian terhirup, nah ini menimbulkan efek yang buruk terhadap kesehatan karena klorin memiliki sifat yang korosif ya. Di permukaan logam saja pun dia tidak boleh terlalu sering ya karena bisa menyebabkan korosif. Nah, apalagi tubuh kita ya yang terdiri dari sel-sel yang bukan seperti logam seperti itu. Jadi terhirup klorin dalam jangka waktu yang lama dengan konsentrasi yang tinggi itu berdampak buruk bagi kesehatan. Mungkin dampaknya jangka panjang ya, tidak langsung. Sifat-sifat iritatif dan korosif klorin ini dampaknya jangka panjang. Jadi kedepannya bisa saja orang tersebut mengalami batuk, kemudian gangguan pernafasan seperti itu. Atau kalau yang ada asmanya mungkin bisa tercetus menjadi kumat asmanya seperti itu. Jadi penyemprotan itu masih dibolehkan untuk ruangan ya yang tidak terdapat orang di dalamnya. Jadi harus benar-benar bijak dalam penggunaan desinfektan. Yang paling baik tetap dengan tips-tips yang disebutkan di awal, cuci tangan sering-sering, kemudian jangan mengucek-ngucek mata, menyentuh mulut dan hidung jika tangan kita kotor, kemudian melakukan physical distancing dengan orang di masa pandemi ini ya untuk memutus mata rantai penularan.
kemudian mengurangi bergabung di kerumunan, mengurangi keluar rumah jika tidak perlu, dan kalau memang dalam kondisi kurang sehat ataupun berada di tempat yang ramai, dianjurkan menggunakan masker seperti itu. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi masyarakat dan dapat kita terapkan bersama. Semoga kondisi wabah atau pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan tidak banyak memakan korban, dan semoga kita bisa menerapkan dan ikut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Protokol kesehatan penanganan COVID-19. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari ke negara dengan transmisi lokal COVID-19. Atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Jika Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi 0821 6490 2482. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke pelayanan kesehatan? Kalau gejalanya ringan, utamakan menghubungi call center 821 6490 2482. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan makan makanan bergizi. Mempraktekkan kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernapasan, utamakan menghubungi call center 0821 6490 2482. Dokter adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan.